Hai teman-teman, bagaimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja tentunya. Pada video kali ini saya hendak mereview pupuk yang namanya MKP. Nah, ini pupuk MKP ini pupuk apa? Isinya apa? Kapan mulai digunakan? Dan kapan mulai dihentikan? Lalu apa kelebihan dan kekurangannya? Mari kita mulai, dan sebelumnya saya berterima kasih sebesar-besarnya kepada teman-teman yang telah mendukung channel ini selama ini, dan juga bagi yang baru datang bisa mendukung kami dengan mengklik subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Jangan lupa memberi like pada video ini bila video ini dianggap berguna. Pupuk MKP adalah pupuk monokalium fosfat. Jadi bukan stereo ya guys, tapi mono. Nah itu jadi artinya MKP itu tadi monokalium fosfat. Dan yang di tangan saya ini adalah MKP buatan Pak Tani. Tapi ada juga buatan yang lain ya teman-teman. Ya contohnya ini adalah buatan dari Merauke Tetap Jaya. MKP juga. Perbedaannya cuma di warnanya doang ya teman-teman. Kok ini hijau? Oh ya, ada satu lagi. Itu kalau di yang Merauke ini teman-teman bisa lihat kandungannya di halaman depan, di sampul depan maksudnya. Kelihatan tuh. Kalau yang di si Pak Tani ini di bagian belakang guys. Seperti teman-teman lihat sendiri, isinya sama. 52% fosfat dan juga 34% kalium. Dan harganya pun sama. Ya beda-beda tipis lah tergantung siapa yang jual. Kebetulan memang kemarin-kemarin ini saya dapatnya Pak Tani, tapi saya juga pakai juga yang Merauke ini. Dan hasilnya oke banget. Pada masa vegetatif, fosfor berfungsi mempercepat pertumbuhan akar dan juga membangun jaringannya. Dan fungsi kalium berperan sebagai pengatur proses fisiologi tanaman seperti fotosintesis, membuka menutupnya stomata, mengatur distribusi air dalam jaringan dan sel, dan juga memperkuat daya tahan tanaman. Lalu pada masa generatif, oh ya teman-teman, generatif itu ada dua generatif awal, yaitu nanti habis itu generatif yang masalah pematangan bunga, apalah namanya itu ya. Ya intinya gini, pas di generatif awal ini si fosfor ini naik pangkat. Selain tetap menumbuhkan akar, dia juga merangsang pembentukan bunga dan juga dibantu dengan kalium yang menjaga agar bunga dan buahnya tidak gampang rontok. Jadi teman-teman, pupuk MKP ini adalah pupuk yang digunakan pada masa generatif. Awalnya masa generatif. Lalu, kapan masa generatif itu ya? Generatif itu pakai F atau pakai V sih guys? Ya udahlah ya. Jadi gini guys, masa generatif masing-masing tanaman itu beda-beda. Yang agak-agak mirip tuh misalnya kayak tadi atau timun suri, melon, pare, cabe ataupun tomat itu antara minggu ketiga sampai minggu kelima setelah pindah tanam, bukan setelah semai teman-teman, tapi setelah pindah tanam. Kalau tanaman-tanaman yang besar seperti pohon buni ya teman-teman, ini udah 2 tahun tapi ini belum masuk juga masa generatif. Sampai capek juga saya semprot-semprotnya ini gitu ya. Nah yang paling cepat itu sayuran nih teman-teman, dari masa generatif ke vegetatif ya. Tapi sayuran nggak perlu dikasih pupuk ini. Jadi MKP ini adalah pupuk untuk tanaman yang menghasilkan buah ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman modelnya iseng kayak saya gitu ya, habis nyemprot tanaman yang berbuah terus di tangkinya masih ada sisa, ya main-main air daripada kebuang kan, iseng-iseng aja, coba-coba aja lah. Ya kali aja berguna, tapi saya nggak menyarankan ya teman-teman. Dan kalau teman-teman mau mencoba juga, resikonya tanggung sendiri ya, jangan nyalain saya. Nah, dengan begini teman-teman bisa melihat bahwa pupuk MKP ini adalah salah satu pupuk inti pada masa generatif. Dan pupuk ini bisa digunakan dengan berbagai macam cara, dan ini adalah salah satu kelebihan dari MKP. Dia bisa diberikan secara ditaburkan, ataupun dikocor, ataupun dispray, disemprot ya, atau juga untuk sistem hidroponik. Tapi dengan catatan teman-teman harus tahu dosis yang tepat. Masalahnya, di bagian kemasan itu tidak ada informasi berapa dosis untuk hidroponik ya teman-teman. Yang ada cuma informasi berapa dosis untuk tanaman-tanaman seperti ya tanaman buah-buahan dan juga palawija. Lalu, pupuk ini juga bisa digunakan sebagai tambahan dalam menggunakan fungisida, tapi fungisidanya yang sistemik ya teman-teman, bukan yang kontak. Lalu di sini juga seperti teman-teman lihat sendiri, itu dosisnya sekitar 10 gram per liter air.
Pupuk ini bentuknya serbuk kristal berwarna putih dan tentunya 100% larut dalam air kalau yang model serbuk-serbuk ini ya teman-teman. Makanya tadi juga bisa digunakan untuk sistem hidroponik. Lalu mari kita bahas mengenai dosis pemakaian tapi setelah yang satu ini. Mengenai dosis pemakaiannya ya teman-teman, seperti teman-teman lihat tadi, bisa dilakukan dengan secara dikocor, akan tetapi saya kurang srek kalau memakai secara dikocor, karena pasti lebih boros dan tahu sendiri kan harganya mahal. Nah, tapi mau nggak mau saya berikan secara dikocor kalau saya lupa memberikan pupuk dasar sebelum pindah tanam. Jadi seperti di sini sebelum pindah tanam tuh saya memasukkan dulu pupuk fosfor ya teman-teman. Lalu didiamkan selama seminggu sampai 2 minggu baru dimasukin tanamannya. Jadi udah ada fosfornya di situ. Tapi untuk pohon buni ini ya teman-teman, kalau saya lagi banyak duit saya nggak spray kayak gini sih. Karena kan saya pengennya dia cepet-cepet gitu ya, saya kasih kocor juga gitu. Tapi kalau lagi bokeh ya udahlah kayak gini aja, disemprot aja ya. Nah, apalagi kayak belimbing bulu ini ya teman-teman. Nah ini saya semprot juga karena lagi bokeh ya. Kalau lagi kaya ya bolehlah pakai MKP. Soalnya dosisnya pasti besar sekali, antara 50 sampai 200 gram per liter kalau saya kasihnya. Tapi kalau untuk tanaman yang kecil-kecil misalnya teman-teman lupa memberikan pupuk dasar, teman-teman bisa menggunakan dengan dosis 20 gram per liter air seperti kayak dosis NPK. Lalu diberikannya sekitar 200 ml per tanaman. Nah, sekarang untuk dosis penyemprotan. Untuk dosis penyemprotan saya menggunakan kira-kira 3 gram per liternya. Dan tangki penyemprotan saya itu 2 liter, artinya saya mencari sekitar 6 gram. Nah, kalau teman-teman tidak punya timbangan itu sekitar setengah sendok ya teman-teman. Lebih atau kurang dikit nggak masalah, seperti ini kan lebih sekitar 0,3 gram. Ya asal jangan lebih sampai 5 gram gitu. Tapi ya makanya setengah sendok itu udah cukup banget ya teman-teman. Nah sekarang teman-teman lihat sendiri, pupuk ini gampang sekali larut dalam air. Waktu pemberian pupuk daun yang terbaik adalah pada pagi hari dan juga sore hari. Seperti sekarang ini sore hari ini contohnya aja teman-teman ya, pada pagi hari. Jadi itu pada saatnya stomata daun terbuka lebar. Kalau pagi-pagi itu antara jam 7 sampai jam 9, kalau sore ya sekitar jam 3 sampai jam 5. Jangan pernah memberikan pada siang hari. Efek ringannya ya paling cepat menguap ya karena panas, apalagi sekarang musim panas. Dan efek terburuknya juga bisa menyebabkan daunnya kebakar karena ya kepanasan tadi itu. Untuk interval pemberiannya ini tergantung dari tanamannya ya teman-teman. Kalau tanaman kayak cabai atau tomat, kalau saya biasanya memberikan pada awal masuk masa generatif ini, lalu pemberian berikutnya pada hari ke-70 atau hari ke-80, jadi kira-kira sebulan kemudian. Tapi itu pun tergantung dari perkembangan tanamannya. Soalnya kan selain pupuk daun kita sudah memberikan pupuk di dalam tanah juga, dan pupuk daun ini fungsinya sebagai suplemen tambahan sebenarnya. Pemberian MKP dihentikan bila tanaman sudah banyak yang berbuah dan tinggal nunggu matangnya aja ya teman-teman. Dan contohnya cabai ini dimana pembuahannya merata. Tapi tadi teman-teman lihat kan kalau saya juga memberikan MKP pada tanaman cabai yang sudah ada buahnya. Nah ini kadang-kadang jadi dilema karena di sebelah belakang situ masih ada bunganya. Jadi mau nggak mau ya saya kasih MKP juga, walaupun sebenarnya dilema sih ya teman-teman. Cuma setelah ini saya berikan lagi pupuk yang berkalium tinggi, walaupun tidak di hari yang sama ya teman-teman. Jadi kebutuhan yang masih berbunga itu terpenuhi, juga buahnya juga terpenuhi juga.
Untuk tanaman-tanaman yang buahnya besarnya lumayan seperti timun suri, melon, belewa, intervalnya itu antara 7 sampai 10 hari sekali. Soalnya kan seperti teman-teman lihat buahnya ini besar. Tentunya pembentukan dari bunga ke buah itu membutuhkan unsur hara, fosfor yang lebih besar lagi gitu loh dibandingkan yang tanaman yang kecil-kecil itu. Nah, sekarang setelah berbagai macam kelebihan yang saya ketahui mengenai pupuk ini ya teman-teman, saatnya membahas kekurangan dari pupuk ini tentunya supaya adil ya. Karena tidak ada yang sempurna kecuali yang maha kuasa. Asik. Oke teman-teman, untuk kekurangan dari pupuk ini yang saya sangat rasakan adalah satu, tidak ada versi imut atau versi kecilnya dari pupuk MKP ini. Hanya ada di kemasan 1 kilogram. Jadi misalnya kalau teman-teman miara lagi menanam tanaman gitu ya, atau skala rumahan dia berapa sih paling ya, itu antara 10 sampai 20 gitu ya. Lalu menggunakannya hanya secara disemprot doang gitu teman-teman. Dan dosisnya itu antara 5 sampai 10 kilo 10 gram per liter air. Kira-kira habisnya kapan coba? Ya kan? Ya memang kadar luarsa pupuk ini juga lama ya teman-teman. Akan tetapi kalau misalnya kelamaan kadang-kadang kita keselip naruh di mana tumpah gitu ya. Jadi ya apalagi untuk pemula ya teman-teman yang baru mulai bercocok tanam terus tapi ngeliat pupuk ini kayaknya menarik. Tapi beli sebanyak itu ya kayak dulu juga saya ngalamin itu loh teman-teman. Namanya juga baru mulai gitu ya, naruhnya sembarangan ya kan. Yang ada malah tumpah gitu loh. Udah gitu akhirnya saya pakainya secepat mungkin habisin gitu kan. Nah ya itu bisa diatasi dengan menyimpan yang baik juga ya. Dan kita juga sebenarnya bisa sih beli dengan kemasan repack. Karena kalau saya lihat di toko-toko online tuh ada juga yang jual kemasan repack antara 100 sampai 200 gram. Tapi masalahnya kan kita nggak tahu itu kadar luasannya berapa. Terus juga cara mereka nyimpennya gimana kita nggak tahu juga. Jadi alangkah baiknya misalnya kalau produsen ini mempertimbangkan untuk membuat kemasan yang untuk versi orang rumahan lah dari pupuk MKP ini. Nah sementara itu kalau ada pertanyaan terus kalau untuk yang versi rumahan pakai apa dong kalau nggak ada MKP? Nah itu gak usah khawatir teman-teman karena dari masing-masing produsen pupuk ini pun mereka juga mempunyai pupuk alternatif lainnya yang dalam kemasan kecil. Misalnya dari Pak Tani ini ada namanya pupuk Kristalon. Grade fertilizernya juga macam-macam. Aduh kecil banget ya, kelihatan nggak? Sebentar saya gedein. Nah ini lebih gede, mudah-mudahan jelas juga. Neokristalon ini ada 3 varian ya, ada yang warna hijau, kuning, dan merah. Yang paling mendekati MKP adalah yang warna kuning. Dilihat dari grade fertilizernya ya, itu maksudnya kandungan dari pupuknya, NPK-nya itu. Jadi dia mempunyai fosfor sekitar 40%, lalu kaliumnya 13%. Walaupun tidak setinggi MKP, tapi pupuk neokristalon yang kuning ini ya teman-teman, disertai juga dengan unsur hara nitrogen, lalu ada magnesiumnya dan juga sulfur. Pilihan lainnya teman-teman juga bisa menggunakan salah satu pupuk daun buatan Merauke, yaitu Profit Merah dengan grade fertilizer 15-30-15, lalu dia ada 1,4 magnesium plus Te. Nah Te ini adalah unsur hara mikro ya teman-teman. Jadi Profit Merah ini walaupun fosfornya tidak setinggi MKP ataupun Kristalon, tapi dia disertai Te juga. Dan ini bisa dijadikan pertimbangan untuk nilai lebih dari pupuk ini ya teman-teman. Pupuk lain yang bisa digunakan adalah pupuk Gandasil B. Pupuk Gandasil B ini juga merupakan pupuk yang bisa merangsang pembentukan bunga dan buah. Tapi jangan salah ya teman-teman, karena ada juga yang namanya Gandasil D dan warnanya hijau. Isinya pun berbeda dengan yang D ya teman-teman, jadi jangan sampai salah beli. Kalau yang B ini seperti teman-teman lihat, dia mempunyai grade fertilizer untuk nitrogennya 6, fosfornya 20, lalu kaliumnya 30. Selain itu, dia juga sama kayak Profit Merah ya teman-teman, karena ada Te-nya walaupun tidak ditulis. Ya Te-nya itu tadi itu seperti mangan, boron, tembaga, kobal, terus ada seng teman-teman, terus ada kawat berduri, enggak. Ya, pokoknya kalau ciri-cirinya mikro ini ya teman-teman, hubungannya sama besi ya gitu ya, yang dari besi-besi metal gitulah ya.
Dan selain itu, pupuk ini juga disertai vitamin-vitamin pertumbuhan seperti anurin, lactoflavin, nikotinik, dan asid amide. Ya ribet lah ngomongnya. Nah, walaupun dia ini unsur fosfornya paling kecil ya teman-teman dibandingkan dua tadi yang pupuk daun juga, tapi ini juga bisa berfungsi dengan baik untuk perangsang pertumbuhan bunga juga dan pembentukan buah. Selain pupuk-pupuk yang sudah disebut ini, masih banyak juga lagi pupuk-pupuk lainnya teman-teman, seperti gromor misalnya. Yang terpenting adalah teman-teman, kalau memilih pupuk bukan dilihat dari mereknya juga, tapi dilihat dari grade fertilizernya. Dan terus terang saya menggunakan semua pupuk ini dan pupuk ini bisa bekerja dengan baik pula. Jadi ingat, kalau untuk pembentukan bunga dan pembentukan buah itu carilah pupuk yang fosfornya tinggi. Kalau yang standar itu kan antara 14, 15 gitu ya. Ada juga 17, tapi ini 20 itu juga udah termasuk tinggi ya teman-teman. Apalagi MKP tadi sampai 53. Oke teman-teman, demikianlah video kali ini. Dan video-video yang saya buat ini adalah berdasarkan pengalaman saya. Dan kalau ada masukan-masukan atau tambahan-tambahan, teman-teman bisa menambahkan di komentar. Dengan begitu kita juga bisa sama-sama saling belajar. Terima kasih atas perhatiannya buat teman-teman yang telah mendukung kami, dan juga bagi yang baru datang juga bisa mendukung kami dengan mensubscribe channel ini, dan juga jangan lupa menyalakan loncengnya. Dengan begitu teman-teman mendapatkan notifikasi bila kami membuat video-video baru lainnya. Juga teman-teman bisa membantu kami dengan men-share video ini ke sosial media lainnya tentunya. Dengan begitu juga bisa membantu teman-teman lainnya yang mencari informasi serupa. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa dan tetap semangat.